Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat ya. Shalawat beserta salam sejahtera tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya yang akan mendapatkannya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada kali ini diwakili oleh Ibu Kasek Kurikulum ya, Ibu Siti Nurlaila. Terima kasih telah hadir menyempatkan waktunya di sini. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Cilengkrang. Terima kasih Ibu Bapak telah hadir kesempatan hari ini, pagi ini. Walaupun banyak sekali kegiatan yang mungkin Ibu Bapak simpan dulu ya. Banyak sekali saya tadi lihat ya, Ibu Epi juga ya masih sibuk begitu ya dengan aktivitasnya masing-masing. Ibu Eka juga sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini. Di sini saya akan melakukan diseminasi mengenai modul 1.4 dari program Guru Penggerak ya, angkatan 10 di Kabupaten Bandung, yang mana yang akan dibahas pada modul 1.4 ini adalah mengenai disiplin positif ya, budaya disiplin positif atau budaya positif. Budaya itu kan merupakan ciri khas ya, budaya positif di sini. Kata kuncinya itu banyak sekali. Nah, di sini ada 7 hal yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas bersama sampai 1 jam ke depan. Ya, 7 poin ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, Ibu Bapak, ini semuanya sudah tidak asing lagi ya. Kalau kemarin yang sudah menonton video di modul disiplin positif, ini semuanya ada ya. Ini materi ini ada semuanya, termasuk ada nanti hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sini ya. Ibu Bapak, seperti tegangnya. Ya, coba kumaha jargon nanti cenah Bu Siti. Selamat pagi ya. Kebetulan ini masih pagi ya. Ya, kumaha sok? Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Dulang gemilang, Cilengkrang mantap. Oke, yang saya masih semangat. Selamat pagi, luar biasa. Tetap semangat, dulang gemilang, Cilengkrang mantap. Ya, jadi Sekarang untuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini kita akan bermain dulu ya. Kita akan bermain dulu. Oke, cari pasangan masing-masing. Pak Tarmana dengan Pak Arif ya, dan tidak ada lagi pasangannya ya. Kebetulan kita akan bermain sekarang. Interesting, silahkan berpasangan dan saling berhadapan. Kemudian saya akan mengikuti instruksinya. Jangan. Ya, oke, sudah ada. Nah, gitu, cerdas, gak apa-apa. Ayo ibu yang belum ada pasangannya boleh dengan saya. Sudah? Ya. Pak Arif ya, tolong dibantu ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Instruksinya adalah
siapa? Sini bertiga Bu istrinya. Bu Siti sama Oh, tidak apa-apa Ibu Risma sebagai pemantau yang lain berarti ya. Oke. Ibu Ris tolong bantu saya, Bu, ya. Takutnya nanti ada yang tiba-tiba tukar pasangan gitu, Bu. Baik Ibu Bapak, langkah pertama, tentukan orang yang pertama, si A ya, orang pertama. Silakan kepalkan tangannya. Mau siapa? Oke. Satu orang. Iya, satu orang. Kepalkan tangannya, menghadap ke pasangannya ya. Tangannya seperti ini di depan Ibu Bapak dan dua-duanya. Nah, pejamkan matanya. Ibu Bapak yang mengepalkan tangan, pejamkan matanya. Ya, bayangkan yang ada di genggaman tangannya itu adalah sebuah impian atau barang yang sangat berharga ya. Entah itu apa. Pokoknya setiap orang itu berbeda-beda ya. Entah itu cita-cita, entah itu uang, entah itu anak dan lain sebagainya. Yang harus dijaga dengan baik, yang harus dilindungi, yang harus tidak boleh terlepas ya, betul, tidak boleh terlepas ya. Terbayang ya. Nah, tugas pasangannya adalah membujuk sedemikian rupa supaya pasangannya tersebut bisa membuka tangannya dan melepaskannya. Waktunya 30 detik. Silahkan bujuk temannya yang ada di depannya supaya membuka. Boleh dibuka matanya, boleh Ibu. Ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Coba. Jadi silahkan dibujuk sedemikian rupa supaya tangannya bisa terbuka dan rebut impiannya, rebut barang berharganya tersebut. Silakan ambil, silakan rebut. Oke. Waktu 30 detik ya, 30 detik waktunya. Oke. 10 detik lagi. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang berhasil mendengar? Ada? Ada, Bapak Ibu? Ada. Mana yang berhasil mendengar? Masya Allah. Kita tanya ya. Oh, begitu. Luar biasa ya Allah. Jadi katanya Bu Ari sangat berharga bagi Bu Aisyah. Demikian Kak. Aduh, ada aja ya. Pak Arif, dalam hitungan berapa detik Pak Tarmana bisa membuka tangannya? Pokoknya tadi sebelum yang lain ini saya sudah bantu Pak Tarmana langsung Pak, kita cincinnya bagus, coba buka langsung. Ya, berarti triknya langsung gitu ya. Oke, nih ada yang mau menyampaikan kenapa tidak membuka tangannya, karena ini mayoritas tidak membuka tangan ya. Iya, tidak membuka tangannya. Ada yang menyampaikan, Ibu Eka, kenapa tangannya nggak dibuka? Karena nalak barang berharga aku. Oke ya, jadi betul ya, sekuat tenaga mempertahankan gitu ya. Artinya di sini kenapa saya tanya ke Pak Tarmana, kenapa Pak Tarmana dengan mudah bisa membuka tangannya? Gagel, caranya. Karena meminta membuka itu kasihan aja. Oh, kasihan ya. Kasihan ya, apa-apa Pak. Bapak yang berkawan baik ya. Ya. Nah, gitu. Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah kenapa dengan mudah bisa membuka tangan sehingga apa yang dipegangnya itu langsung bisa dikasihkan ke Ibu Devika?
Oke, jadi kalau itu kasihan, kalau ini berbagi ya. Iya, begitu ya. Terus ini mayoritas Tadi tidak membuka tangan ya, mayoritasnya tidak membuka tangan. tes iklan. Mayoritas tidak membuka tangannya. Coba saya tanya ke Miss Santi, apakah kenapa sampai tidak bisa membuka tangan Bu Eka? Kurang triknya mungkin kurang ya. Ya, triknya mungkin kurang. Ya, trik merayunya kurang. Pakai tek padahal. Trik merayunya kurang. Nah, di sini ya ini menyangkut tadi ya poin yang pertama ya, terhadap merubah paradigma. Paradigma di sini tentunya paradigma belajar atau paradigma kita dalam melakukan pembelajaran. Artinya dalam melakukan sesuatu hal, sebetulnya siapa yang mengontrol kita itu? Siapa? Dari kita sendiri ya. Jadi kita itu sebetulnya dengan alasan apapun tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, cenah tadi Pak Arif biasa buka parangan Patarmana. Nah, berarti Patarmana yang membiarkan dirinya untuk dikontrol ya oleh temannya, begitu sama dengan yang lainnya juga. Nah, karena ternyata protes seorang melakukan Patarmana misalkan tadi membuka tangannya, mungkin dia merasa kasihan kan ya. Nah, di situ ketika dia dibuka tangannya berarti kebutuhan untuk merasa kasihan ke Pak Arifnya terpenuhi begitu ya. Nah, artinya di sini tetap yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Begitupun dengan murid Bapak Ibu. Begitupun dengan murid. Murid itu bukan kita. Ya, kita bukan murid. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, geningan Bu cenah murid nurut berarti ada kebutuhan mereka yang ingin mereka penuhi yang ada dalam diri kita sebagai seorang guru. Walaupun begitu tetap tadi konsepnya adalah tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Begitu. Ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar ya, dari stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Yang pertama adalah realita kita itu sama. Kita itu rata-rata berpikir bahwa kita sama ya, punya tujuan yang sama ke sekolah untuk mengajar, siswa juga punya tujuan yang sama untuk belajar. Ternyata enggak, kenyataannya bukan begitu. Realitasnya itu kita itu berbeda ya. Kita itu beragam, walaupun mempunyai tujuan yang sama, tetap aja kita itu beragam dan berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak ya Bapak Ibu. Di sini sebetulnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap segala sesuatunya, ya begitu. Tadi mungkin Patarmana membuka tangan itu karena dia pikir harus kasihan ya Pak Arif. Bu Aisyah juga sama, harus berbagi katanya. Nah, berarti itu memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai apa yang ada di tangannya gitu ya. Mungkin di sini sebagian besar ibu bapaknya itu tidak membuka tangan karena merasa yang di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga, hasil perjuangan, dan memang itu tidak boleh ada yang tahunya. Jangankan mengambil, yang tahu juga jangan gitu ya, tidak perlu gitu, tidak usah. Kemudian ini selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sebetulnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang gitu ya. Pada abot memangnya bahasa teh gitu. Tapi ini memang teorinya begini. Sekarang kita sedang berbicara teori dulu ya, nanti kita praktek lagi. Orang lain bisa mengontrol saya, sebetulnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya juga bisa mengontrol orang lain. Ternyata salah ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, siapapun itu.
Kemudian model berpikirnya menang kalah. Nah ini kita harus merubahnya kepada model berpikir menang, 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 menang dan terus menang ya. Jadi jangan menang kalah. Yang kalah itu sebetulnya tidak ada tak. Belum menang. Ya. Jadi menang dan Menang dan belum menang gitu ya. Jadi tidak ada yang kalah gitu. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Bu Epi masih semangat? Oh nggak kelihatan. Yang ini? Oh yang ini mah kecil. Dengarkan saja suara saya ya. Dengarkan saja suara saya. Bapak Ibu boleh sambil makan minum. nanti kalau ini yang oh iya. Ya ada. Tes satu. Ya ini mic-nya final. Jadi Bapak Ibu silakan boleh sambil makan minum. Kalau makanannya Silakan untuk minta lagi. tapi jangan ke saya mintanya. Ke WK aja. Oke, kita lanjutkan ya. Hai. Halo dong. Halo. Halo halo. Hai. Halo hai. Yuk kita lanjut lagi ya. Disiplin positif itu sebetulnya materinya hanya tapi kita akan membaca alur panahnya ya, alur panah di sini. Menurut Dr. William Glasser, ya, pencetus teori kontrol yang tadi sudah kita bahas, sebetulnya ada 4 hal pokok yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang tadi ya, dan sebaliknya gitu. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, yakin nggak Bapak Ibu? Yakin ya? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Begitupun dengan murid mereka berperilaku ya menyimpang misalkan ya, tidak mentaati peraturan. itu semuanya ada tujuan ya. Mungkin saja mereka sedang memenuhi salah satu kebutuhan Punya dasarnya. ya begitu. Yang ketiga, yang tadi itu ya, model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita berkolaborasi, banyak sekali alternatif untuk pemecahan masalah yang ada, gitu ya. Yakin ya, Bapak Ibu ya. Dengan kolaborasi sekali lagi, dengan Kolaborasi kita itu harus yakin bahwa banyak sekali ya alternatif pemecahan dari setiap masalah. Dan kami kolaborasi mah semua masalah ringan ya. Ringan sama di pikul. Nah, ringan sama dijinjing, berat sama di ya. ini bukan sepertinya ya. Biasa. Kemudian Yang keempat, realitas ya, kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu. Jadi keanekaragaman itu adalah fitrah ya, fitrah kita sebagai manusia. Nah di sini banyak sekali turunan-turunannya dari mulai 5 posisi kontrol guru ya, nanti kita akan lihat kita itu ada di posisi yang mana gitu ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian teori motivasi, dan nanti kita akan belajar mengenai cara membuat keyakinan kelas dan mempraktekkan segitiga restitusi ya gitu. Jadi kan iya mah walaupun tidak terlihat jangan terlalu di ini ya, yang terlalu dipikirkan Bapak Ibu. Sekarang teori motivasi. Apa sih Bapak Ibu motivasi itu? Dorongan ya, didorong gitu ya. Dorongan. Ya. Sehingga melakukan sesuatu. Biasanya motivasi yang paling berharga, yang paling baik itu dari luar atau dari dalam diri?
dari diri sendiri ya. Ya, kita kan nggak mau ya diatur-atur sama orang lain ya. Ke sekolah tepat waktu karena tidak mau dihukum ya, misalnya itu ya contoh. Atau ke sekolah itu tepat waktu karena 100 ada DHE ya. Tapi harusnya ke sekolah tepat waktu itu karena ya, dorongan dari dalam diri kita melaksanakan kewajiban, memenuhi kebutuhan peserta didik ya, sehingga mereka datang ke sekolah ya, gitu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum yang tadi ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setidaknya kalau kita mah biasanya kalau tidak berbentuk imbalan atau penghargaan, setidaknya pujian ya, pujian gitu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi Bapak Ibu bisa kita flashback ya, kita analisis murid-murid kita sebetulnya mereka itu datang ke sekolah motivasinya itu apa gitu ya. Motivasinya itu apa? Setelah kita menganalisis atau merefleksi sebetulnya motivasi kita untuk datang ke sekolah itu apa. Jadi ada 3 teori motivasi ya, yang membedakannya itu tadi sangat jelas ya. Oke, masih semangat ini? Oke, di sini ada 2 ini ya. Kalau ke kanan lanjutkan, kalau ke kiri ice breaking katanya. Jadi mau yang mana dulu ini? Sudah paling panas gitu Bapak Ibu? Mau dilanjut mau ice breaking? Oke, sudah tidak sabar rupanya ya, lanjut saja. Sebenarnya Bu Dini lanjut saja. Lanjut. Oke, tidak jadi ya ice breakingnya. Permintaan. Kita berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kita cek and recheck apakah 5 kebutuhan dasar ini sudah kita dapatkan? Sudah kita rasakan? Ya. Kita cek yang paling penting, yang paling dominan itu ada di tengah, yaitu bertahan hidup. Berarti di sini menyangkut fisik dan psikis ya. Bertahan hidup itu bisa jadi bertahan dari rasa lapar, dari rasa tidak aman ya. Ini artinya bertahan hidup. Sudahkah kita mendapatkan kebutuhan dasar bertahan hidup? Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah belum? Sudah terpenuhi ini yang pertama? Alhamdulillah ya, sudah ya Bu Eka? Sudah ya? Bisa bertahan hidup, kemudian hidup dengan aman, damai, tentram ya. Adapun masalah-masalah yang seperti itu mah ya biasa ya, namanya juga hidup ya. Kalau pabrik banyak masalah banyak, tetapi cucian begitu ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang digagas ya, hasil penelitian dari Dr. William Gasser ya. Nah, ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini survival sekali ya. Survival sekali ya. Bersifatnya psikologis ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, misalnya kesehatan, rumah, kemudian makanan, kebutuhan biologis, kemudian komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dan insya Allah kita semua sudah mendapatkan kebutuhan ini ya, sudah terpenuhi ya kebutuhan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, anak didik kita pun, murid pun sama kebutuhannya dengan kita. Ya. Jadi anak itu tidak akan mereka bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman, konsentrasi dan sebagainya jika mereka kebutuhan yang tadi nomor satunya, apa yang tadi nomor 1? Bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Datang ke sekolah dengan rasa lapar ya. Makanya jam pertama tuh ngumpulnya di warung ya, begitu di kantin. Sehingga kemarin saya sudah sudah
ngecek ke peserta didik, memastikan ya, mengevaluasi bahwa anak itu harus sarapan terlebih dahulu di rumah, supaya jam pertamanya tidak ada alasan lapar kemudian bergerombol di warung dan yang dibelinya itu adalah gorengan dan mie, cukup mie. Nanti ya tahu ya mereka gitu ya gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu merasa tidak perlu dikasih sayang dan diterima dimanapun ibu bapak berada? Perlu ya, ini sangat perlu, makanya posisinya ada di nomor 2 ya. Di sini kebutuhan ini dan 3 lainnya yang akan kita bahas nanti adalah kebutuhan psikologis, menyangkut dengan perasaan ya, atau psikologi kita sebagai manusia. Contoh, kebutuhan untuk disayangi, diterima ini meliputi hubungan dan koneksi sosial ya. Hubungan kita dengan sesama manusia lainnya ya. Begitu di rumah berarti dengan suami, dengan istri, dengan anak. Di sekolah berarti dengan banyak orang ya, dengan siswa, dengan rekan dan lain sebagainya. Begitupun dengan anak didik kita, Ibu. Kalau di rumahnya mereka tidak mendapatkan tidak terpenuhi kebutuhan yang nomor 2 ini, otomatis ada yang dia cari di sini. Sebetulnya dia tidak ingin belajar, tapi mencari ini karena belum terpenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima, bagaimana dia diperlakukan di kelas, diterima oleh kita, diterima oleh temannya, dia disayangi dengan sesuai dengan kebutuhannya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Paham gak Bapak Ibu ini? Halo? Sampai gini untuk Ibu kayaknya. Gitu. Jadi penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada yang tahu ini kebutuhan yang mana ini? Seperti apa contohnya? Kira-kira? Contohnya misalnya buat ibu pinter ya. Ya. Nah, betul. Ya, seperti itu contohnya ya. Jadi sama ya. Masih ribet ya. Tepuk tangan dulu tuh buat Bunda ya. Sama 100 ya. Sama anak didik kita juga begitu ya di kelas. Sekecil apapun kemampuannya, sehebat apapun ya, mungkin kurang banyak ada kesakirannya, tapi menurut dia mungkin berharga. Ini perlu pengakuan atas kemampuannya sekecil apapun. Ya, kita harus memberikan apresiasi. Di sini diakuinya itu atas prestasi, mungkin keterampilan, kemudian bisa juga didengar keluh kesahnya. Nah itu juga sama ya. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri anak sehingga dia merasa dihargai ya, harga dirinya itu benar-benar dihargai oleh kita gitu ya. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah ini akan dijelaskan oleh Pak Arif ya. Pak Arif, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nih kira-kira ini realitasnya itu seperti apa? Contoh realnya. Jadi kalau kita itu kan kebutuhan akan pilihan. Ini biasanya kita gunakan itu ketika kita itu kesepakatan kelas. Ya, betul. Jadi kesepakatan kelas itu bukan guru yang menentukan, tetapi peserta didik yang menentukan. Iya. Jadi bebas gitu ya? Bebas. Misalnya, Pak, kita belajar boleh sambil makan. Ya. Oke, tapi di situ misalnya ada aturan, asal tidak boleh ribut, sampahnya misalnya buang ke tempatnya. Ada konsekuensinya juga ya atas pilihannya. Ya. Tapi pilihan mereka, jadi setiap pilihan mereka tuh, terus mereka pun ketika belajar pun tidak tidak hanya guru dengan ceramah di depan, gitu kan ya? Ya. Jadi ada kadang kan anak-anak ini, Pak, yuk kita belajar di luar. Ya. Oke, tapi
ada konsekuensinya. Ya, memadai tidak gitu ya tempatnya. Ya. Kalau kalian keluar ribut atau tidak? Ya. Kalau Ya. ribut ya nggak usah. Ya. Ya. Boleh, tapi tidak mengganggu kelas lain misalnya. Ya, siap. Tepuk tangan Bapak Ibu itu. Ya. Bapak Ibu masih ingat tepuk salut, Bu Eka? Tepuk salut apa? Oh, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih ya Pak Ari penjelasannya. Jadi, kebebasan kebutuhan akan pilihan itu adalah kebutuhan akan kemandirian. Ya. Jadi kita punya privasi ya yang harus seluas-luasnya diungkapkan begitu. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang seperti ini ya, cirinya mereka ingin terpenuhi kebutuhan kebebasan itu, cirinya adalah menginginkan pilihan. Cik atau pula diajarkan nih, kieu wae, kamari kieu, kamari nyatet deui. Nah, gitu ya. Itu berarti anak memerlukan kebutuhan kebebasan ya untuk memilih cara belajarnya yang menyenangkan. Kemudian mereka perlu banyak bergerak. Selain itu suka mencoba-coba. Nah, ini ciri dari murid yang tidak terpenuhi kebebasannya. Tidak cicing. Nah, gitu ya. Langsung ya. Begitu. Berarti tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya yang seperti itu ya. Suka mencoba-coba. Ya, nyoba-nyoba heureuh jeung batur gitu. Ya, ngalodog batur ketika ke rumah sakit. Nah, gue udah abi mah nyoba-nyoba. Nah, gitu itu. Ya, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sebetulnya ini jika diarahkan akan menjadi hal yang unik ya, berinovasi gitu. Hanya cirinya tadi kita di sini mungkin ada bukan beberapa ya, banyak mungkin ya. Anak yang kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi mungkin. Terakhir ya. Langsung ya, cekat. Terakhir poin ini. Kebutuhan kesenangan. Ya, Ibu Bapak, kebutuhan kesenangan. Ini sangat diperlukan sekali. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, gitu ya. Jadi ini sebetulnya dari kata-katanya juga ini tidak perlu diterjemahkan. Priyoginya, Bapak Ibu, kesenangan? Tentu saja ya. Ya. Nah, di sini kemana tawaran? Ya, healing quality time ya. Tanpa ada yang mengganggu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Betul, Eka, ya. Tapi kadangnya tertawanya harus ada sebab. Ya begitu. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Jadi ini sangat penting ya. Disimpan di nomor 5 tapi sangat penting juga ya, begitu. Kemudian Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar ya. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, contohnya di sini ada ya, dan lain-lain itu bermain ya. Jadi memerlukan kesenangan gitu. Padahal ketika kita sudah terpenuhi 5 kebutuhan termasuk kebutuhan kesenangan ini, insya Allah akan jenius katanya gitu. Menurut Dr. William Gleiser. Jika kita jenius nggak ya Bapak Ibu? Ya Pak Ari, kita jenius, alhamdulillah ya. Jenius artinya kita sudah terpenuhi 5 kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan. Alhamdulillah. Sekarang berlanjut ke posisi kontrol guru. Yuk kita refleksi diri masing-masing. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, muka hiji pisan adalah yang sebelah sana penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Kira-kira mana nih yang bagus? Manajer 100 ya. Yang bagus adalah manajer.
Kira-kira yang harus dihindari yang mana ya Bunda? Penghukum ya, insya Allah ya akan kita hindari. Pembuat rasa Beban rasa bersalah. Nah, bagaimana sih untuk membedakan ya tipe-tipe yang 5 tadi? Ya, video ini. Ya, mari kita perhatikan video ini ya. Kok nggak ada suaranya? Nah, ada. Bentar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu Nah, di sini sekolah. ada Naren yang terlambat ya. Kebetulan kita itu dalam sering sekali menghadapi banyak masalah sekali tersebut. terlambat. Jika posisi guru sebagai penghukum, nah bisa diperhatikan Bapak Ibu. Nah ini guru piket ya. Ini guru piket. Naren, sini kamu. Suaranya mirip banget. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Ada Bu lapangan basketnya juga. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Posisi Insya Allah tidak ada di sini ya. Karena lapangan basketnya juga tidak ada. Insya Allah ya. Dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah. Bedanya sedikit sekali Bapak Ibu. Kita perhatikan sedikit bedanya. Naren, Nadanya masih sama ya. Nadanya masih sama. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat? Memelas ya. Nak? Cirinya itu memelas. Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka. Lebih ya. Bapak Ibu. Ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu terus. Alhamdulillah kembali ya, bisa Sana jantungan. cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, dia merasa bersalah kan? Iya, begitu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga, posisi lemah. Penasaran kan? Yo. Nah, kalau dia kan Pak Arif? Iya. HP saya di mana ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini. Makanya Wah, sudah jam berapa ini? Nah, terlambat lagi ya sayang. Ada sayangnya ya. habis. Lupa bukan saya Bu. Kamu Kenapa ya? kamu bukan anak paling kencang. Lambat sih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Oh, nggak Jadi habis Bapak Ibu. biarpun saya hari ini tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti kalau lagi biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Si tepat, guru duduk. Ada suara ramah, kerap, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang Ya, tertentu. gitu ya. Dampaknya. Nanti diberitahu ya, kemarin bayar berapa? Betul. Nah, di sini berbicara konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya ternyata jika kesiangan harus tinggal kelas pas jam istirahat dia tinggal di kelas. Sementara guru pikirnya itu dia memastikan bahwa yang kesiangan itu harus tinggal di kelas. Kebayang ya Bapak Ibu? Yang kesiangan berapa orang, yang piket berapa orang, harus memastikan bahwa anak tersebut tinggal di kelas tanpa keluar kelas karena harus menambah jam yang tadi dia kesiangan gitu. Itu konsekuensinya. Nah, di sini posisi pemantau ini tetap saja ya berdampak. Ini dampaknya dia akan menghitung ya, konsekuensi dan hadiah, memposisikan dirinya gitu. Ini adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer yang seharusnya kita miliki ya. Pak Arif, kenapa ya tidak ada suaranya? Tolong Pak di sana mungkin
Nah, di sini suara gurunya sedikit lembut ya. Kemudian ada perbincangan yang memang ini ya, yang memang saling satu sama lain. Perbincangan dua arah, menyebutkan alasan, menyebutkan gurunya menanyakan keyakinan sekolah yang sebelumnya tentu saja sudah disosialisasikan, sudah dipahami oleh siswa tersebut. Nah, kemudian menanyakan keyakinan siswanya, ya, bahkan dia yakin bahwa dia itu harus mematuhi keyakinan yang sudah dibuat tadi, begitu. Ya, pada akhirnya ada sebuah hasil perbincangan antara seorang guru posisi manajer dengan siswanya itu ada sebuah titik temu ya, jadi ada pemecahan masalahnya, begitu. Kesepakatan yang disepakati antara guru dan murid. Misal, kenapa kesiangan? Karena bangunnya telat. Kenapa bangunnya telat? Karena semalaman begadang. Begadangnya ngapain? Mengenali game, main game. Ya, berarti dibuat kesepakatan boleh main game karena memang main game itu menyenangkan ya, bosannya. Iya, menyenangkan. Boleh dilakukan ya. Tidak ada yang melarang, tapi dilakukannya boleh di waktu yang lain, tidak di waktu istirahat, tidak di waktu tidur. Sehingga dampaknya ke bangun tidurnya lebih awal, datang ke sekolahnya tidak kesiangan, dan menyadari ya bahwa murid tersebut harus memperbaiki hal tersebut. Bu, jangan ada susah kayak gitu teh, tidak langsung bisa langsung diperbaiki. Memang susah ibu ya, kalau kedisiplinan itu susah sekali. Tidak apa-apa, kita perlahan saja ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, gitu. Hanya kita sepakati aja dengan murid tersebut bahwa kapan akan memulai hal tersebut, ya. Merubahnya itu mau kapan, gitu. Kemudian tadi Nalen itu dia menjawab, mulai besok Bu, saya akan bangun lebih pagi, begitu. Oke, kata ibu gurunya, besok ibu akan mengevaluasi dan akan mengingatkan apabila ya, gitu. Ada Bluetooth yang nyala. Boleh dimatiin beda. Saya mencontohkannya di kelas ya. Bagaimana katanya kalau di sekolah disesuaikan saja dengan kebutuhan, Bu. Misal, ketika kita sedang membuat keyakinan sekolah, semua warga sekolah itu kan diundang. Ada yang perwakilan, ada yang semua. Kalau guru itu semua guru, kepala sekolah, perwakilan orang tua, perwakilan siswa diundang ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kan kita mendengarkan nih dari semuanya. Silakan peraturan yang kira-kira akan keluarnya dari orang tua. Kita tampung aja lah, semuanya tampung begitu. Iya, cara pendapat dari siswa tampung. Nah, ini pertanyaannya harus berapa katanya nih? Nah, yang memutuskan adalah pihak sekolah. Kita kan berembuk lagi nih, ya tim, nanti kalau sudah melakukan jual pendapat. Kita lihat sekolah kita ini urgennya itu di mana? Urgensinya di mana? Yang harus pertama kali diperbaiki itu yang mana? Yang menjadi dasarnya itu yang mana? Karena setelah kita berembuk biasanya itu satu pemikiran itu, nilai kebajikan yang ingin diangkat itu biasanya satu pemikiran. Hanya mungkin indikatornya atau permasalahannya aja yang berbeda-beda, ya. Misalnya kalau di sekolah kan tidak boleh saling mengejek dengan teman. Nah, berarti kan meren di rumah dia mau tebing ya, nurut ke orang tua, gitu. Kata orang tua. Berarti itu kan tetap aja saling menghormati. Begitu, paling benar. Mudah-mudahan tidak puas ya nanti supaya terus membaca ya. Modulnya di PMM masih banyak sekali ya mengenai ini, turunan-turunan disiplin positif. Nah, ini contohnya Ibu Bapak. Nih ada kelas 1, kelas 5, kelas 7. Saya ambil kelas 1 bawah, kelas tinggi di SD, dan ini kelas 7. Ini berbeda ya. Bahasanya juga berbeda.
Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kelas 1. Karena anak kelas 1 itu kan kalau ditanya, apa sekolah? Belajar ya, nggak ada lagi yang lain, belajar anak tuh. Kemudian perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, rasa aman. Biasanya sok dede-dedenya gitu. Orang tuanya juga ikut gitu kan. Ikut bermasalah gitu kan rata-rata. Sekarang mah yang dirasakan oleh kelas 7 juga ini terkadang sama dengan yang dirasakan oleh kelas 1 gitu. Ya ini ya, semakin tinggi tingkatan kelas ini biasanya permasalahan semakin kompleks, semakin banyak yang harus kita cantumkan di dalam keyakinan kelas ini. Tapi kembali lagi ke yang tadi, semuanya itu kondisional, semuanya kondisional ya, tidak perlu memaksakan. Artinya yang paling urgent, yang ingin sekali terlihat perubahannya itu yang diangkat di keyakinan kelas. Sudah Ibu Bapak ini? Nah, kemarin saya pernah membuat keyakinan kelas ya di kelas 8D ya. Jadi di sini ya tahapannya alhamdulillah sudah dilalui ya sesuai dengan konsep. Akan tetapi kemarin itu setelah dilakukan evaluasi ya terlalu banyak ya, kami mengangkat 3 nilai kebajikan ya, yaitu hormat, bekerja, dan merasa diterima. Akan tetapi nyatanya pada kenyataannya menjalankan 1 nilai kebajikan saja itu sangat susah sekali ya, dan itu adalah ciri daripada penanaman kedisiplinan. Prosesnya itu tidak gampang, tidak mudah, tidak instan. Jadi memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kolaborasi. Begitu kurang lebih ya. Jadi setelah dievaluasi dan kemarin juga sudah saya sampaikan ke warga kelas bahwa kita akan mengangkat 1 nilai kebajikan yaitu hormat. Ketika sudah bisa saling menghormati, bisa saling sesama teman, sesama guru, dan yang lainnya, insya Allah yang lainnya nanti akan diangkat kembali, akan dicantumkan kembali. Terangnya di lapangan kan Bapak Ibunya kelas 8D seperti sekarang. Ya, begini ya. Nah, begitu mantap ya. Nah ini kemarin saat melakukan, bukan kemarin ya, pas semester 2, awal semester 2, berarti bulan Januari sudah berjalan hampir 6 bulan. Ketika dibuat keyakinan kelas itu respon murid itu sangat baik, alhamdulillah. Mereka aktif dalam curah pendapat, sering mengaitkan perilakunya dengan keyakinan kelas ya. Setelah ada keyakinan kelas alhamdulillah. Jadi kalau ada yang saling mengejek, jangan saling mengejek, tinggali keyakinan kelasnya baca. Suka dengar gitu saya dari anak-anak. Walaupun ya sepintas, namun sih hanya sekedar kertas gitu kan, ditempel. Tetap baru dalam namanya tidak ada perubahan misalnya. Tapi kita kan harus berusaha ya Bapak Ibu. Kita harus berusaha menanamkan konsep, menjalankan. Yang merubah itu adalah waktu. Yang merubah adalah waktu. Apakah kita kita punya kekuatan untuk menaklukkannya begitu dengan cara istiqomah. Begitu ya Bu Eka. Jadi harus istiqomah menjalankan konsisten istiqomah dalam menjalankan kebaikan walaupun hanya sedikit gitu, saling mengingatkan gitu. Kemudian rencana perbaikan ke depan adalah membuat keyakinan kelas sendiri ya, dan keyakinan kelas pada mata pelajaran yang saya ampuh. Jadi Bapak Ibu mangga gara cobian ngadamel keyakinan kelas kanggo mata pelajaran masing-masing, insya Allah ya kelebihan, insya Allah. Kemudian fokus dalam nilai kebajikan yang dianggap paling urgent. Tadi sudah dijelaskan, yang paling urgent di kelas 8D itu adalah saling menghormati ya. Saling menghormati, sehingga saya tidak terlalu memusingkan diri untuk melihat prestasi anak. Udah saling menghormati, kelihatan ya dengan perubahan sikap mereka ya. Itu sudah alhamdulillah, berarti ayat tapak makna. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak supaya murid lebih paham dalam menjalankan. Ini yang tadi ya Bapak Ibu. Ini masih ada 2 lagi materinya ya. Kita berdiri dulu ya kayaknya Bu Siti. Oke. Kita berdiri dulu deh. Iya. Mangga Bapak Ibu
Kita peregangan ya. Kita berdiri dulu. Coba. Nah, coba. Ya Putri, Bumil. Pak Arif kemana nya? Pegang sebentar, pegang di kamu dulu bentar. Start dulu. Ayo, lihat sini. Pak U dia apa-apa itu. Yang penting senang. Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap Ini mau berdoa. mulai ya. Putar-putar, taman diputar. Ayo boleh di sini sama ya. Depan. Bulan-bulan kita berbundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, taman diputar. Gunung-gunung, gunung. Bulan-bulan Di pagar. bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia Nah, berdoa. dari tadi berdoa aja. Satu jari kanan, Lagi yang tadi. satu jari kiri, Gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. dua jari kanan, dua jari kiri, Gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. tiga jari kanan, Tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, Gabung menjadi 10. siap berdoa. Ya. Oke, tepuk tangan ya. Dah. Alah. Mari ya, Mak, ya. Mangga calari deui Bapak Ibu. Bade senam deui, bade dilajeng. Bade? Kita lanjut ya sedikit lagi. Tarik nafas dalam-dalam Bapak Ibu. Keluarkan, konsentrasi, kita cari ada di mana ya. Silahkan sambil makan minum. Masih ada? Sudah habis? Alhamdulillah ya kalau sudah habis. Kita lanjut kembali. Tadi ini ya, tinggal yang hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Jadi ada 3 keadaan di sini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ini ketiganya berbeda ya. Apa sih perbedaannya? Kita lihat di dalam tabel ini. Lihat, ternyata hukuman dia sendirian merubah seseorang atau merubah siswa menjadi identitas yang gagal ya. Wilujeng sumping Bapak Pandu sedunia. Ya, sedangkan yang 2 yaitu konsekuensi dan restitusi ini akan merubah identitas kita atau identitas murid menjadi identitas yang sukses atau yang disiplin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini teorinya. Ini teorinya ya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perhatikan hukuman.
siapa yang mau dihukum? Tidak ada ya. Sehingga pami di jalan sadar teu nyanak helm, deui da sieun dihukum ya. Gitu. Sieun polisi nya isin cenah penaksar Bapak polisi. Di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul Bapak Ibu? Iya, kita tidak nerima kan ya? Kan tenan kedah mayar mahnya 100.000 akhir sasi deui asnya. 10 ya curhat habis ini. Sedangkan konsekuensi ini memang sesuatu itu harus terjadi, betul. Tapi dia sudah sudah meyakininya, menerimanya sejak awal ya. Sudah yakin dan sudah sepakat mengenai konsekuensi tersebut. Kemudian restitusi ini lebih lagi ya. Ini adalah pilihan. Ya. Merupakan pilihan ya. Sesuatu yang terjadi itu pilihan kita sendiri begitu. Tidak akan terjadi kalau kita tidak memilihnya. Ibu bapak tidak akan ada di sini kalau ibu bapak tidak memilih untuk ada di sini ya, untuk memilih jadi guru ya begitu. Ini adalah restitusi, konsekuensi dan hukuman. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Betul Bapak Ibu? Tidak nyaman ya. Anak untuk jangka waktu panjang. Jadi tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Mereka pasti selalu ingat akan hal tersebut sampai kapanpun. Ya, ibu bapak kantos merasakan hal-hal yang sakit hati, itu akan selalu diingat ya. Betul? Ya, Bu Epi jangan dimaafkan tapi wah begitu. Jadi dimaafkan mah dimaafkan ya, tapi tidak akan lupa. Artinya sesuatu yang sakit ya itu tidak akan terlupakan dalam jangka waktu panjang artinya ya. Nah, sedangkan konsekuensi sama ya, tidak nyaman juga ya, konsekuensi juga sama tidak nyaman. Namun ini jangka waktunya pendek. Seperti tadi yang kesiangan, konsekuensinya tinggal di kelas lama, yang lain istirahat. Ya, memang tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek sudah karena memang kesiangan gitu. Sedangkan kalau restitusi di sini menguatkan untuk murid. Jadi anak di sini dalam jangka waktu panjang karena motivasinya muncul dalam diri. Muncul di dalam diri anak bahwa dia harus memperbaiki, besok mah jangan kesiangan lagi. Ya. Caranya tadi sudah diberitahu sama ibu bapak guru. Bu, cenah rata-rata anak itu tahu cara memperbaikinya tapi tidak berubah. Nah, itu kembali ke yang tadi ya. Perlahan-lahan dengan penuh kesabaran, dengan konsisten dan kesabaran dan kolaborasi ya. Jadi kita kolaborasi dengan orang tuanya, dengan wali kelasnya dan lain sebagainya ya. Konsisten mengingatkan ya dan sabar dalam memetik hasilnya. Melihat perubahannya itu sabar Bapak Ibu. Ya. Kuncinya itu. Dalam restitusi itu kuncinya ya. Nah, ini banyak sekali ya. Nanti kita baca bersama-sama di belakang ya Bapak Ibu. Dampak daripada restitusi dan konsekuensi hukuman. Coba Bapak Ibu ini jawabannya apa ya? Pak Pandu ini jawabannya apa ya? Sanksi. Ya, sanksi itu hukuman ya. Luar biasa, baru datang juga udah tahu ya bahwa ini adalah hukuman. Jadi Andri diminta lari 100 kali mengelilingi lapangan karena kesiangan. Hukuman itu rata-rata yang diserangnya itu fisik. Dan tidak nyambung dengan kesalahan. Udah emang kesiangan, lari heula 100 kali. Jam sabaraha eta budak asup kelas. Tambah lama ya, tambah siang malah, tambah rugi malah gitu ya. Jadi ini adalah contoh daripada hukuman. Kemudian Fani harus mengganti pensil bunga yang hilang karena tadi ia meminjamnya. Konsekuensi ya, jadi konsekuensi ketika meminjam barang orang kemudian hilang adalah ini. Walaupun dia merasa rugi harus membeli pensil yang baru, tapi ya itu adalah konsekuensinya begitu ya. Selanjutnya, nah Andi seharian tidak memakai sepatu. Hal tersebut karena ia tadi lupa memakai sepatu warna merah ke sekolah. Konsekuensi kan ini? Konsekuensi ya. Karena sepatunya merah. Karena sebelumnya wali kelasnya atau warga sekolah mungkin sudah memahami ya, memahamkan, ada kesepakatan bersama bahwa ketika memakai sepatu selain warna hitam,
maka seharian di sekolah tidak memakai sepatu. Sepatunya dirampas ku Ibu Depika ya, begitu Andri itu ya, begitu ya. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi itu ada proses menciptakan situasi. Jadi di dalamnya itu ada situasi ada proses menciptakan situasi sehingga muncul sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang datangnya dari dalam diri siswa atau dalam diri murid, sehingga dampaknya itu jangka panjang. Memang tidak terlihat jangka pendek. Tuh, gitu deh, Pak, kesiangan lagi si sinaren tadi, gitu, ya. Tuh kan kesiangan lagi kan gitu. Iya, memang, ya. Perubahannya itu tidak langsung terlihat. Hanya ketika dia sudah punya kesadaran dalam diri, itu akan berlaku untuk jangka yang sangat panjang, gitu. Ini Bapak Ibu, apa ini jawabannya? Hukuman ya. Jadi itu nyambung. Geus mah teu bisa ngerjakeun soal, kita berdiri ya. Jadi tidak nyambung dengan kesalahannya ya. Nah, di sini ada satu kasus ya saya sajikan. Ada satu kasus yang nanti penyelesaiannya itu diselesaikan dengan segitiga restitusi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Biasa ya anak-anak. Dino pun menjadi emosi. Biasa mungkin ini ngejek nama ayah ya, mungkin yang seperti banyak siswa kita lakukan gitu. Kemudian terjadilah kontak fisik sehingga kemeja Anto itu menarik kemeja Anto, berarti ya Dino menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas ya begitu. Kemudian pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan kepada Dino ya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati ini ya. Fungsi keyakinan sekolah tuh di sini. Jadi ketika ada sebuah permasalahan atau kasus tinggal ditanyakan aja ke muridnya begitu. Setelah ditanyakan, kemudian dilanjutkan kembali bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto? Dino pun mengangguk, tanda bersedia ya. Kemudian balik bertanya lagi kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Jadi ditanyakan, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya gitu. Akhirnya bagaimana katanya? Pak, Bu, kata Anto, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Artinya tidak muluk-muluk ya. Anto itu ingin supaya kembali lagi itu bajunya seperti semula. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, ya, pelakunya tadi, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Gitu. Jadi nyambung dua-duanya gitu ya. Kebutuhannya terpenuhi dua-duanya. Dino berpikir sejenak, namun setelah itu dia menjawab, wah nggak tahu Bu ya, saya lem kali ya Bu, gitu ya. Biasa anak-anak ya, piraku di lemnya si kancing. Kemudian Ibu Suti pun berpikir sebentar dan langsung menanggapi, kalau di lem akan mudah terlepas, kumaha lamun dijahit, begitu ya. Jadi menawarkan. Setelah itu Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit Bu, mana saya tahu bagaimana cara menjahit Bu, ya nggak tahu dia cara menjahit. Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu nanti? Saya mau menjahit, tapi ada nggak yang mengajarinya? Gitu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan ya, guru tata busana di sini yang akan mengajari. Dino kembali diam, memandang lagi ke meja si Anto tanya, no copot tadi kancingna yang tanpa kancing tadi. Nah akhirnya Anto mengangguk, tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu mereka berdua, Anto dan Dino, belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut
pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Artinya tidak ada masalah ketika kedua kebutuhan mereka sudah terpenuhi begitu. Ini adalah menyelesaikan contoh cara penyelesaian masalah dengan restitusi gitu, ya. Sebetulnya restitusi itu terdiri dari 3 cara, Bu, 3 tahapan. Ya, tadi saya memberikan contohnya dulu, ini konsepnya ya. Yakni tahapan yang pertama ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di awal ya jangan langsung menyalahkan anak. Kata segitiga restitusi gitu kan. Stabilkan dulu ya, validasi dulu tindakannya, validasi dulu identitasnya dan menanyakan keyakinan. Nah, ini di akhir kita kembali ke keyakinannya. Kebayang Bapak Ibu kalau kita tidak punya keyakinan yang telah disepakati, ya jadi bingung ya. Jadi masalah itu kadang guru A menyelesaikannya dengan cara A, guru B menyelesaikannya dengan cara B. Masing-masing punya penyelesaiannya tersendiri tanpa ada kesepakatan di awal. Begitu ya. Ini adalah slide terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bapak Ibu semuanya, bagaimana Bapak Ibu kesan-kesannya? Ngantuk? Luar biasa ya. Jadi inti dari awal sampai akhir materi yang begitu banyak ya, ada 7 poin tadi. Intinya konsep itu hanya sebagai bekal ya, sebagai bekal untuk Aku masih ada yang Mas, Mangga Bunda, takutnya tidak bisa tidur. Ya, ini katanya Ibu Eka, Bunda Oya mau bertanya katanya. Ya, coba silahkan Bunda. 3 langkah restitusi yang menstabilkan identitas. Ya. Pendidikan lagi ada itu yang menstabilkan. Oh, Mangga, siap. Oh, ini yang ini aja belum jelas, yang lainnya berarti sudah jelas ya Bunda. Masya Allah, luar biasa ya. Remang-remang ya, mending ya daripada poek. Ya Bu Epi, daripada poek Pak. Aduh, dah. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan situasi untuk menjadi seorang guru dalam posisi kontrol manager. Tadi kan yang paling baik itu adalah kontrol manager ya. Untuk menjadi guru dengan posisi kontrol manager, kita harus menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi. Restitusi ini konsepnya melalui sebuah segitiga, maka ini disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, contoh nih Bun ya supaya lebih ngerti, tiba-tiba siswa datang kesiangan, kemudian kita tanya, kenapa kesiangan? Malam Bu, scroll TikTok sampai larut malam, jadi tidurnya jam 1, terus bangunnya kesiangan deh, jadi ya kesiangan gitu. Kita stabilkan dulu emosinya Bun ya, menstabilkan identitas. Memang ya scroll TikTok itu memang asik, dan ibunya osok gitu nya, osok, tapi memang osok ya scroll TikTok ya Ibu Depika begitu. Jadi itu tuh memang mengasyikkan, betul, tidak bisa dipungkiri karena kita sebagai manusia kan tadi perlu kesenangan ya. Mungkin kesenangan yang kita lakukan dengan siswa itu tidak bisa disamakan ya begitu. Jadi proses menstabilkan identitasnya begitu Ibu, begitu. Jadi kita akuin dulu bahwa dia itu senangnya ya begitu, gitu ya, dengan scroll TikTok sampai malam. Hanya setelah itu kita langsung ya masuk di situ ya. Akan tetapi ibu mah ada resep ningali TikTok teh da sampai kan Kak tidur jam 1. Iya, ingat waktu. Bisa lah nontonnya nanti mas siang-siang atau tenanan malam ge, tapi sampai isya tuh kurangin. Nah, gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira ada alasannya nggak kenapa sih ningali TikTok wae misalnya nanti sampai malam? Resep Ibu, abi ningali misalnya naon nu ayeuna keur viral teh Bu, abi keterangnya. Nah gitu. Ya, mungkin berbeda-beda ya siswa juga ya kesukaannya. Ada yang senang lihat olahraga sampai malam ningali itu ya streaming main bola dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita tahu alasan ya kita langsung menanyakan keyakinan benar gitu. Jadi apakah kamu yakin bahwa kita itu harus saling menghormati keyakinan kelas kita?
Apakah kamu yakin tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Yakin Bu? Pasti ke sana jawabnya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan saling menghormati Bu, kan itu menghormati waktu ya Bu? Menghormati waktu ya, dia menghargai waktu. Nah setelah itu nanti kita tanyakan kira-kira untuk memperbaikinya itu mau seperti apa. Ya udah deh Bu, nanti saya paling main TikToknya nanti aja setelah pulang ngaji 1 jam aja deh Bu. Atau misalkan bisa siang aja. Ada nggak yang bisa menasehati kamu di rumah atau memperhatikan ya? Ada Bu, Mama. Ya udah. Mau kapan mulai berubahnya? Insya Allah Bu mau diperbaiki misalkan mulai nanti pulang sekolah. Nah, jadi kan anak di situ dia mengungkapkan tahapannya gitu. Nanti pulang sekolah dia ngaji, udah ngaji main TikTok 1 jam. Kita koordinasi dengan orang tuanya bahwa dia tadi kesiangan, alasannya begitu. Tolong diingatkan untuk tidak main TikToknya sampai malam. Itu hanya contoh kecil ya. Dan banyak sekali lagi banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Realita bukan contoh. Realita kita di sini kasus-kasus yang Masya Allah ya luar biasa. Kita lah ya gitu. Itu kan pembelajaran. Setiap kasus itu pembelajaran Ibu ya. Kita. Terima kasih Bu narasumber. Sudah jelas Bunda? Ya sama-sama ya. Sebetulnya kita itu sudah sebagiannya. Cuman ternyata Nah betul. Itu yang akan saya sampaikan. Jadi sebetulnya mungkin apalagi guru-guru yang senior ini ya yang sudah memakan asam garam lebih lama. Iya ya Bapak Pandu, Bapak Tarmana ya dan lain sebagainya. Abi mah ada osok Bu gitu teh. Oh iya, berarti alhamdulillah sudah menerapkan. Hanya tidak tahu namanya, ya. Oh eta teh geuning namina teh validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin itu. Lebih diperjelas namanya ya dari tahapan-tahapan daripada restitusi tadi. Sebetulnya kita tuh sudah banyak belajar ya. Hanya ya mungkin ada harus lebih disempurnakan lagi, lebih dicocokkan lagi dengan konsep-konsepnya gitu ya. Dah, ada lagi yang mau bertanya? Luar biasa ya. Sudah ngerti ya? Oke. Kita bulatkan tekad, niat dan lain sebagainya. Konsepnya sudah tahu. Kita sebentar lagi akan menghadapi tahun ajaran baru dengan kelas yang baru, siswa-siswi yang baru. Kita bismillah kita niatkan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Apa artinya sebuah konsep yang luar biasa kalau tanpa pelaksanaan ya, realisasi tanpa action ya begitu ya. Sudah jelas Pak Arif? Ada yang mau ditanyakan? Tinggal pelaksanaan. Oke Bapak Ibu, kita bersama-sama. Insya Allah ya. Jadi nanti kita sama-sama saling merefleksi. Jangan lupa kunci nate Bapak Ibu hadirnya. Naon? Konsistensi, kolaborasi, dan ya intinya mah konsisten, sabar, jeung kolaborasi. Jadi ulah tuh geningan anggar ya. Tos aya keyakinan pasti anggar barudak teh ke warung. Nah, ya. Harus sabar. Ya, tidak bisa semudah memberikan telapak tangan. Disiplin itu prosesnya sangat lama. Penerapannya itu. Ya. Insya Allah semangat Bapak Ibu. Siap? Semangat? Siap. Ya. Semangat Helis. Kumaha semangat Pak? Kumaha semangat Pak? Nih untuk di akhir nih ya. Udah 1 jam lebih. Bapak Ibu, mana selamat siangnya terakhir ini ya. Coba. Bapak Ibu, coba terakhir ya Bu Eka. Ini. Coba. Jargonnya. Kumaha cenah aya nu kirang terang cenah Bu? Kumaha? Kumaha? Siap. Bilang aya nu terang? Ya. Luar biasa. Tetap semangat atau tetap semangat lah. Ulang, dan hilang.
Cilekrang, Mangprang, Oke, siap Bu Eti? Selamat pagi siap? Asa pagi ini dia mah? Oh, siap, masih morning. Selamat morning. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah, barakallah ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Insya Allah semua ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkannya. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitasnya dan menanyakan keyakinan. Nah, ini di akhir kita kembali ke keyakinannya. Keyakinan apa? Kebayang Bapak Ibu kalau kita tidak punya keyakinan yang telah disepakati, ya jadi bingung ya. Jadi masalah itu kadang guru A menyelesaikannya dengan cara A, guru B menyelesaikannya dengan cara B. Masing-masing punya penyelesaiannya tersendiri tanpa ada kesepakatan di awal. Begitu ya. Ini adalah slide terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bapak Ibu semuanya, bagaimana Bapak Ibu kesan-kesannya? Ngantuk? Luar biasa ya. Jadi inti dari awal sampai akhir materi yang begitu banyak ya. Ada 7 poin tadi. Intinya konsep itu hanya sebagai bekal ya. Sebagai bekal untuk Aku masih ada yang Mas, Mangga Bunda, takutnya tidak bisa tidur. Ya, ini katanya Ibu Eka, Bunda Oyah mau bertanya katanya. Ya, coba silahkan Bunda. 3 langkah restitusi yang menstabilkan identitas. Ya. Pendidikan lagi ada itu yang stabil. Oh, Mangga, siap. Oh, ini yang ini aja belum jelas, yang lainnya berarti sudah jelas ya Bunda. Masya Allah, luar biasa ya. Remang-remang ya, mending ya daripada poek. Ya Bu Epi, daripada poek Pak. Aduh, dah. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan situasi untuk menjadi seorang guru dalam posisi kontrol manager. Tadi kan yang paling baik itu adalah kontrol manager ya. Untuk menjadi guru dengan posisi control manager, kita harus menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi. Restitusi ini konsepnya melalui sebuah segitiga, maka ini disebutkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, contoh nih Bun ya supaya lebih ngerti, tiba-tiba siswa datang kesiangan, kemudian kita tanya, kenapa kesiangan? Malam Bu, scroll TikTok sampai larut malam, jadi tidurnya jam 1, terus bangunnya kesiangan deh, jadi ya kesiangan gitu. Kita stabilkan dulu emosinya Bun ya, menstabilkan identitas. Memang ya scroll TikTok itu memang asik, dan ibunya osok gitunya, osok, abi memang osok ya scroll TikTok ya Ibu Depika begitu. Jadi itu kan memang mengasyikkan, betul, tidak bisa dipungkiri karena kita sebagai manusia kan tadi perlu kesenangan ya. Mungkin kesenangan yang kita lakukan dengan siswa itu tidak bisa disamakan ya begitu. Jadi proses menstabilkan identitasnya begitu Ibu, begitu. Jadi kita akuin dulu bahwa dia itu senangnya ya begitu, gitu ya, dengan scroll TikTok sampai malam. Hanya setelah itu kita langsung ya masuk di situ ya. Akan tetapi ibu mah ada resep ningali TikTok teh da sampai kan tidur jam 1. Iya, ingat waktu. Bisa lah nontonnya nanti mas siang-siang atau tenanan malam ge, tapi sampai 1 kurangin. Nah, gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira ada alasannya nggak kenapa sih ningali TikTok wae misalnya nanti sampai malam? Resep Ibu, abi ningali misalnya non no ayeuna keur viral teh Bu, abi keterangnya. Nah gitu. Ya.
mungkin berbeda-beda ya siswa juga ya kesukaannya. Ada yang senang lihat olahraga sampai malam ningali itu ya streaming main bola dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita tahu alasan ya kita langsung menanyakan keyakinan benar gitu. Jadi apakah kamu yakin bahwa kita itu harus saling menghormati keyakinan kelas kita? Apakah kamu yakin tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Yakin Bu? Pasti ke sana jawabnya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan saling menghormati Bu, kan itu menghormati waktu ya Bu? Menghormati waktu ya, dia menghargai waktu. Nah setelah itu nanti kita tanyakan kira-kira untuk memperbaikinya itu mau seperti apa. Ya udah deh Bu, nanti saya paling main TikToknya nanti aja setelah pulang ngaji 1 jam aja deh Bu. Atau misalkan bisa siang aja. Ada nggak yang bisa menasehati kamu di rumah atau memperhatikan ya? Ada Bu, Mama. Ya udah. Mau kapan mulai berubahnya? Insya Allah Bu mau diperbaiki misalkan mulai nanti pulang sekolah. Nah, jadi kan anak di situ dia mengungkapkan tahapannya gitu. Nanti pulang sekolah, dia ngaji, udah ngaji, main TikTok 1 jam, kita koordinasi dengan orang tuanya bahwa dia tadi kesiangan, alasannya begitu, tolong diingatkan untuk tidak main TikToknya sampai malam. Itu hanya contoh kecil ya. Dan banyak sekali lagi, banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Realita contoh. Realita kita di sini kasus-kasus yang Masya Allah ya, luar biasa. Kita lah ya, gitu. Itu kan pembelajaran, setiap kasus itu pembelajaran Ibu ya. Kita. Terima kasih Bu narasumber. Sudah jelas benar? Ya, sama-sama ya. Sebetulnya kita itu sudah sebagiannya. Cuman ternyata Nah, betul. Itu yang akan saya sampaikan. Jadi sebetulnya mungkin apalagi guru-guru yang senior ini ya, yang sudah memakan asam garam lebih lama. Iya ya, Bapak Pandu, Bapak Tarmana ya, dan lain sebagainya. Abi mah ada osok Bu gitu teh. Oh iya, berarti alhamdulillah sudah menerapkan. Hanya tidak tahu namanya ya. Oh eta teh geuning namina teh validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin itu lebih diperjelas namanya ya dari tahapan-tahapan daripada restitusi tadi. Sebetulnya kita tuh sudah banyak belajar ya. Hanya ya mungkin harus lebih disempurnakan lagi, lebih dicocokkan lagi dengan konsep-konsepnya gitu ya. Dah, ada lagi yang mau bertanya? Luar biasa ya. Sudah ngerti ya? Oke. Kita bulatkan tekad, niat dan lain sebagainya. Konsepnya sudah tahu. Kita sebentar lagi akan menghadapi tahun ajaran baru dengan kelas yang baru, siswa-siswi yang baru. Kita bismillah, kita niatkan belajar bersama-sama. Ya Bapak Ibu, apa artinya sebuah konsep yang luar biasa kalau tanpa pelaksanaan ya, realisasi, tanpa action ya begitu ya. Sudah jelas Pak Arif? Ada yang mau ditanyakan? Tinggal pelaksanaan. Oke Bapak Ibu, kita bersama-sama. Insya Allah ya. Jadi nanti kita sama-sama saling merefleksi. Jangan lupa kunci nanti Bapak Ibu hadirnya. Konsistensi, kolaborasi, dan ya inti nama konsisten, sabar, jeung kolaborasi. Jadi ulah tuh geningan anger ya. Tos aya keyakinan pasti anger barudak teh kawarang. Nah, ya harus sabar. Ya, tidak bisa semudah memberikan telapak tangan. Disiplin itu prosesnya sangat lama penerapannya itu. Ya. Insya Allah semangat Bapak Ibu. Siap? Semangat? Siap. Ya. Semangat Helis. Kumaha semangat Pak? Kumaha semangat Pak? Nih untuk di akhir nih ya. Udah 1 jam lebih. Bapak Ibu, mana selamat siangnya terakhir ini ya. Coba. Bapak Ibu,
Coba terakhir ya Bu Eka. Ini coba jargonnya. Kumaha cenah aya nu kirang terang cenah Bu? Kumaha? Kumaha? Siap. Bilang aya nu terang? Ya. Luar biasa. Tetap semangat atau tetap semangat lah. Gemilang, celekrang, mangprang. Oke. Oke, siap? Bu Epi? Selamat pagi siap? Asa pagi ini dia mah? Oh, siap. Masih morning. Selamat morning. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tulang, celekrang, mangprang. Alhamdulillah, barakallah ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Insya Allah semua ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkannya. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.